Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu ya. Ibu-ibu, hari ini kan ada yang saya tempel-tempel nih. Hari ini kita akan belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ya Bu ya. Tujuan pertemuan ini adalah belajar tentang pengasuhan dan pendidikan anak ibu-ibu, di mana modul ini terdapat 4 bagian ibu-ibu atau 4 sesi. Yang pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua yaitu memahami perilaku anak. Yang ketiga yaitu memahami anak usia dini. Yang keempat yaitu membantu anak sukses di sekolah ibu-ibu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan berdiskusi, menonton, terus bercerita ya ibu-ibu ya, dan meminta kepada ibu-ibu untuk menerapkan apa yang kita pelajarkan hari ini di rumah ya Bu ya. Nah, sebelum kita belajar ibu-ibu, kita tepuk P2K2 dulu ibu-ibu, karena ini adalah pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ya ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu ikuti saya ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Kita ulang lagi sekali ya Bu, pas keluarganya peluk temannya masing-masing ya. Ya Bu ya. Oke? Ayo ibu kita mulai ibu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga peluk teman-teman. Biar ibu tuh tidak ngantuk, kan ini jam udah jam makan siang, jadi nanti ngantuk. Pikiran ibu tadi masa ibu ini pasti baik ibu-ibu, di sini saya meminta ibu-ibu untuk membuat 3 kelompok. Ini kan orangnya bikin 2 orang. Ini sama ibu-ibu, di sini saya akan menanyakan kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. Agar anak kita menjadi orang yang baik, terus kita memberi perilaku yang baik antara anak, supaya anak menjadi anak yang baik. Kasih tepuk tangan Bu. Kemudian kelompok Ibu Ella, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Agar anak tumbuh menjadi orang yang baik. Ya, terus Agar anak bisa mencontoh sifat baik orang tuanya. ya, ada lagi Bu. Oh ibu kok masalah kali dibagi tanya jawab. Nanti Bu kita kan per kelompok, nanti jawabannya ini lagi. Kita enggak. Tepuk tangan Bu untuk Bu Ella. Jadi sudah aku kurang paham. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa? Supaya anak yang lebih baik daripada orang tuanya. Terima kasih atas Ya, jawabannya. lebih baik lagi anak anak. Terima kasih atas jawabannya. Semua jawaban ibu-ibu benar ya Bu ya. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik
baik lagi, karena orang tua yang lebih baik akan memberikan kasih sayang yang lebih baik kepada anak-anaknya, ya. Udah paham, Bu? Tidak 3 kali mentah. Baik ibu-ibu, sekarang kita masuk ke sikap dan perilaku orang tua ya ibu. Nah, kita bikin kelompok lagi lah ibu. Jadi saya akan menanyakan ibu sebutkan ya 1 atau 2 hal yang membahagiakan saat ibu mendidik anaknya, dan 1 atau 2 hal saat ibu sebagai orang tua, saat ibu mengasuh anak itu yang sangat sulit, yang membahagiakan dan yang sangat sulit ibu rasakan dalam mengasuh anak. Kalau anak itu bandel, kalau anak itu jadi membangkang, tentu kita sulit untuk mengasuhnya. Terus membahagiakan seperti apa ibu? Kalau anak itu patuh sama orang tua, dia nurut sama orang tua. Kasih tepuk tangan Bu untuk Rena. Atau kita kasih tepuk salut aja lah. Kita tepuk salut Bu. Ikuti saya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masih semangat kan? Semangat. Kemudian Bu, di dalam hal ini kita ada 2 cara mendidik anak itu, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, dan yang keduanya yaitu menjadi orang tua yang lebih baik dengan perkataan dan perbuatan ibu. Yang pertama itu cara lebih baik dengan mengingat hal-hal yang baik ibu dalam mendidik anak itu ya Bu. Ada yang bisa memberikan jawaban tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang lebih baik dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan Bu dirasakan sebagai orang tua. Misalnya Bu, kalau kita mengingat hal-hal yang baik-baik itu seperti misal ibu besok mau pencairan PKH, pasti ibu udah senang kan? Ya kan? Udah senang, pasti jadinya ibu-ibu ke anaknya itu pasti apa yang dikehendaki anak dituruti. Ya, misalnya adanya ibu anak emak minta duit jajan, kasih. Itu ya Bu ya. Jadi kita dalam mendidik anak itu, kita harus mengingat hal-hal yang baik-baiknya. Misalnya saat mendidik anak, ibu lagi jengkel sama anaknya, ingat yang baik-baik sama anak itu. Misalnya anak ibu pernah mendapatkan prestasi tingkat MTQ tingkat kecamatan, misalnya kan itu yang baik-baik. Jadi kan biar ibu amarahnya reda ibu ya. Terus saat anak misalnya dapat prestasi ranking 1 di sekolah, itu kan bisa membuat ibu bahagia, senang ya. Salah lagi 4 anak muda masuk. Ya ibu, jadi kita menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan mengingat hal-hal yang membahagiakan yang dirasakan sebagai orang tua, karena itu dapat memberikan kasih sayang kepada anak kita. Kemudian selain itu ibu dalam mendidik anak itu harus berdiskusi dengan pasangan ibu, dengan suami. Kalau memang misalnya anaknya susah diatur, ibu berdiskusi sama suami. Jika suami tidak bisa membantu, sama keluarga atau tetangga ibu ya. Berdiskusi macam. Kemudian Bu, di sini kita akan memahami pentingnya menyamakan perkataan dengan perbuatan. Nah, di sini nanti saya akan melakukan permainan
yaitu kita bermain terbalik. Nanti ibu-ibu ikutin saya ya. Kita berdiri dulu ibu-ibunya. Nah, kepala pundak. Ya ibu-ibu ya, di sini kita akan bernyanyi kepala pundak lutut kaki. Anggap aja kita sebagai anak TK sekarang Bu ya. Ya Bu ya. Ayo ikuti saya Bu. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala pundak lutut kaki, lutut kaki. Apa yang terjadi saat Salah. Karena nggak ibu-ibu sama saya ketika saya tidak konsisten bilang kepala, tapi saya bilang tidak. Iya. Jadi Mau nendang. terima kasih ya. Jadi lebih mudah mengikuti yang dilihat daripada perkataan ibu ya. Kemudian cara yang kedua itu menjadi orang tua yang lebih baik adalah sejalan antara perkataan dan perbuatan. Sama ya seperti yang kita bernyanyi tadi, dan kepala pundak lutut kaki tadi kan tidak sesuai dengan perkataan dengan yang dibuat. Seperti itulah kita mendidik anak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu saat menyuruh anak misalnya sholat, tapi ibunya tidak sholat. Saat anaknya misalnya disuruh nyuci piring, mamanya nggak pernah cuci piring. Misalnya malah main HP mamanya misalnya. Ada seperti itu? Kalau awaknya dah aduh. Bukan ada main HP. Karena Ibu Elang cara mendidik anaknya di rumah seperti apa Ibu? Yang baik, iya. Jangan kita misalnya kita menyuruh anak dengan perkataan binatang atau ini segala macam lah ya, yang jorok-jorok dibilang itu nggak boleh Ibu. Kalau atau anak anjing berarti bukan. Jadi anak kita akan meniru apa yang kita buat ibu. Anggap dia tuh sama kan. Cuma kok kita tersedia tuh dari anak. Anjing makan. Karena perkataan itu sangat membekas di pikiran anak-anak itu ya. Ibu ingat gak waktu masih kecil? Ya, tidak boleh itu. Kita menghindari ya. Jadi harus seperti itu. Menjaluk anak tentu lawak malam ya. Lawak dengan jam. Jadi ibu-ibu sudah mengertikan apa yang saya sampaikan tadi. Ada contoh baik anak lagi terhadap baik anak mengingat anak tekan pekerjaan Tahu kan bayi ini nak. Aku loh, jangan lah. Oh, jangan kita main. Ayo. Iko berlana apa? Karena kalau misalnya apa gitu. Iya, kalau korai semalam kali mau kali. Supaya rajin ngaji. Salam pada semayang salah sekok mencuri. Cinta, dan supaya nafas. Kami Yang ibu kita di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.